Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nani Nurhayati di sini Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, kita bahas lagi soal-soal TWK yang hot ya. Sekarang tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. 1. Adanya perbedaan ketentuan mengenai penetapan kewarganegaraan dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan atau disebut A. Apartheid, B. Apatrid, C. Bipatrid, D. Stelsel, E. Ius sanguinis. Jawabannya adalah apatrid. Apatrid adalah keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan yang timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Nah, kita ingat dengan A-nya itu tanpa ya. Jadi apatrid itu tanpa kewarganegaraan. Nah, kita ingat itu aja. Sebelumnya saya sudah bahas tentang kewarganegaraan ini. Nah, ada asas kewarganegaraan dengan sangu, soli, abi, sanguinis, soli, apatrid, dan bipatrid. Ingat ya, sanguinis itu berdasarkan keturunan. Kalau soli itu berdasarkan daerah kelahiran. Apatrid itu tanpa kewarganegaraan. Sedangkan bipatrid adalah dua warga negara ya. Nah, lanjut nomor 2. Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda butir kedua adalah A. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. B. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. C. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. D. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. E. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi tanah air Indonesia. Jawabannya adalah C. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda itu sebagai hasil Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda yang merupakan hasil keputusan Kongres kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 itu berisi yang pertama itu, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dan ketiga adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi kita ingat dengan kalau yang pertama itu bangsa satu, berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jangan terkecoh ya. Soal-soalnya banyak yang ngecoh. Harus benar-benar teliti soal HOTS itu ya. Nomor 3, salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri masyarakat madani adalah A. Terbentuknya merupakan paksaan dari suatu kelompok tertentu. B. Masyarakat bergabung kepada negara, lembaga, atau organisasi tertentu. C. Tidak terikat nilai hukum yang telah ditetapkan. D. Adanya ketergantungan satu sama lain. E. Terbentuk secara sukarela. Nah, ini ciri masyarakat madani. Salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan politik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini merupakan ciri masyarakat madani adalah keswasembadaan, B. Keterikatan pada hukum atau aturan yang telah disepakati bersama,
C. Terbentuk secara sukarela dan memiliki kemandirian tinggi terhadap negara. Jadi jawabannya adalah E, yaitu cirinya itu salah satunya terbentuk secara sukarela. Nomor 4. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sudah diatur batas-batasnya dalam undang-undang. Nah, batas Indonesia paling barat adalah A. Pulau W, B. Pulau Nicobar, C. Pulau Halmahera, D. Pulau Ronde, E. Pulau Rote. Jadi di Indonesia itu adalah negara kepulauan yang sudah diatur batas-batasnya dalam undang-undang. Batas paling barat Indonesia adalah Pulau Ronde, ya. Nomor 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari kitab A. Jangka Jayabaya, B. Kitab Arjuna Wiwaha, C. Kitab Sutasoma, D. Kitab Swaradhana, E. Kitab Negara Kertagama. Jawabannya adalah Kitab Sutasoma, karya Empu Tantular pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. 6. Yang berkedudukan sebagai landasan ideal dalam wawasan Nusantara dalam paradigma sosial adalah A. GBHN sebagai politik dan strategi nasional, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, E. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Jawabannya adalah Pancasila, yang merupakan landasan ideal dalam wawasan Nusantara dalam paradigma sosial adalah Pancasila. Karena Pancasila ini adalah sebagai falsafah dan dasar negara yang berfungsi sebagai landasan ideal ya dari wawasan Nusantara, karena pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah perwujudan dari Pancasila. Berikut ini bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, B. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu, C. Penerapan hak asasi manusia, D. Pengambilan keputusan dengan musyawarah, E. Memberi kesempatan kepada setiap pemeluk agama untuk beribadah. Jadi mana falsafah Pancasila yang bukan merupakan latar belakang wawasan Nusantara jika dilihat dari Pancasila adalah penerapan HAM, B. Toleransi beragama, mengutamakan kepentingan umum dan pengambilan keputusannya dengan musyawarah. Jadi jawabannya yang bukan itu adalah A, yaitu kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Maaf ya. Pulau Dana merupakan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan A. Singapura, B. Thailand, C. Filipina, D. Malaysia, E. Australia. Jawabannya adalah Australia. Dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi praktek tumbuh kembangnya nasionalisme adalah A. Aspek fisik dan moral, B. Aspek ekonomi dan batin, C. Aspek ekonomi dan politik, D. Aspek fisik dan batin, E. Aspek politik dan hukum. Dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi praktek tumbuh kembangnya nasionalisme adalah aspek fisik dan batin. Jadi jawabannya adalah D. Sikap menghormati keberagaman bangsa adalah sebagai berikut. A. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga, B. Penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah, C. Adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, D. Terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga, E. Adanya semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Jadi jawabannya adalah A. Sikap menghormati keberagaman bangsa adalah dengan adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga, bukan merupakan contoh sikap menghormati dan keberagaman bangsa. Ya, sekian tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Nah, buat teman-teman yang mau persiapan belajar, ikut aja ke website Sahabat CPNS, ada di link description inbox. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.